Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di sesi siang ini. Jadi ini acaranya combo ya. Jadi ada intronya, ada release party dari tim Icon Hub dan nanti disambung sama dari tim ini ya, tim analis. Oke, mungkin beberapa mungkin udah pada tahu ya, mungkin beberapa atau seminggu yang lalu gitu di grup Telegram juga ada postingan yang mempromosikan ini ya, iconhub.io gitu. Jadi di minggu lalu, tepatnya di tanggal 21 Agustus, waktu itu sih targetnya 1 suro ya, tapi waktu itu agak miss 1 hari gitu, jadinya rilisnya di tanggal 2-nya gitu. Jadi kita sebulan sebelumnya tim Javan waktu itu ada saya, ada dari teknik ya, saya dibantu ada Diki juga, berkolaborasi dengan beberapa teman desainer gitu dari Jogja, tim OWW. Kita mengembangkan yang namanya iconhub.io. Jadi iconhub.io ini apa? Ya mungkin ini ya, kalau teman-teman engineer mungkin udah familiar kali ya, jadi dengan namanya apa, icon gitu. Jadi kalau kita bikin aplikasi itu pasti ini ya, sering banget gitu kita pakai icon untuk menu, untuk button gitu. Dan selama ini kayaknya by defaultnya pasti pakainya ini ya, apa, font awesome ya. Jadi pakai font awesome itu kita download aset-asetnya, terus ya udah tinggal kita pakai saja gitu. Seperti itu. Nah, Icon Hub ini kurang lebihnya sama gitu konsepnya dengan font awesome atau mungkin beberapa layanan font yang lain gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya cuman style iconnya aja gitu ya. Mungkin sama-sama tombol setting atau sama-sama tombol apa buat delete gitu, tapi mungkin ya nanti di Icon Hub ini stylenya bakal berbeda gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu ya. Jadi kan ketika kayak bootstrap gitu, semua pakai bootstrap itu kan lama-lama jadi kayak ngebosenin gitu ya, kok semuanya jadinya tampilannya kayak gitu sih gitu. Nah makanya kenapa kemudian bermunculan ya CSS framework yang lain gitu, yang tampilannya lebih fresh, lebih ini ya, lebih apa, beda gitu dari yang kebanyakan gitu, jadinya kelihatan stand out gitu dari apa mayoritas. Nah kayak gitu juga sih Icon Hub ini juga tujuannya biar ya kita mungkin sama-sama icon tapi iconnya beda lah gitu yang ada di Icon Hub ini dengan icon-icon yang lain kayak gitu. Oke, mungkin sekilas saja agak teknis ya. Jadi di Icon Hub ini icon-iconnya semuanya formatnya SVG. Jadi mungkin buat ini ya apa, sedikit gambaran gitu. Kenapa kok milihnya SVG itu? Padahal sebenarnya ada opsi lain gitu kalau kita ngomongin membuat icon gitu. Jadi mungkin kalau dulu kayaknya kalau programmer-programmer yang udah kawakan itu pasti pernah ngalamin ini ya, bikin icon tuh ya bikinnya gambar aja gitu, bikin JPG atau PNG gitu. Terus ya udah gambarnya itu di include di webnya, itu udah jadi icon sih. Kayak gitu ya. Jadi ya zaman saya ya kayaknya juga mungkin tahun kemarin atau tahun ini juga masih ada project yang kayak gitu juga. Jadi kalau butuh icon apa ya pakai gambar gitu. Ya itu cara jadul lah gitu, cara jadul, cara kuno gitu. Kenapa dibilang cara kuno? Karena gambar ini statik ya. Jadi gambar tuh susah untuk dimodifikasi gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur apa variasinya gitu. Misalnya oh gambarnya mau diganti warnanya jadi hitam putih atau warnanya jadi 2 warna saja atau jadi 3 warna saja gitu, itu susah. Kita harus bikin gambar terpisah gitu. Baru kita bisa menampilkan gambar dengan warna yang berbeda seperti itu. Nah dari situ kemudian ya muncul namanya icon font ya. Jadi kayak font awesome gitu kan. Kalau kita pakai kita set up iconnya ya kita ini secara tidak langsung kita juga mengincludekan fontnya gitu, path ke fontnya tuh di mana gitu. Biasanya formatnya OTF atau TTF gitu. Nah itu yang ini ya versi setelah gambar gitu. Jadi pakai versi yang lebih istilahnya lebih fleksibel gitu. Jadi pakai font. Nah font ini ya sama kayak teks gitu. Kalau teks kan kita bisa styling standar ya, pakai CSS itu kita bisa ganti warna, bisa kasih gradient kayak gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Nah itu juga kemudian dianggapnya ini ya agak masih kurang fleksibel. Kenapa? Karena kalau sama dengan ini ya teks ya, sama dengan tulisan di web itu kita cuma bisa stylingnya ya satu huruf itu cuma satu warna gitu, atau kalau enggak ya gradien gitu. Tapi kita nggak bisa bikin satu huruf itu jadi 2 warna gitu. Misalnya ada huruf apa ya,
Misalnya ini ada huruf G gitu, bulatan yang atasnya warnanya merah, yang bulatan bawah warnanya biru gitu, itu nggak bisa kalau pakai font. Nah, jadinya kemudian kenapa ada namanya tuh SVG icon gitu. Jadi SVG itu sebenarnya sama kayak tag HTML biasa gitu ya, formatnya kayak HTML biasa, dia seperti ini masing-masing. Jadi kalau lihat itu jadi kayak masing-masing line-nya atau masing-masing shape-nya itu dia punya kode sendiri gitu. Jadinya kita bisa sangat fleksibel gitu mau melakukan stylingnya gitu. Oh, bordernya mau dikasih warna merah, dalemannya mau dikasih warna kuning, terus ada tag lagi dikasih warna beda lagi, itu semuanya bisa gitu. Dan ini sama dengan font, jadi dia tuh apa istilahnya scalable gitu. Jadi karena dia vektor, jadinya yang mau di set ukuran kecil atau ukuran besar dia nggak akan pecah gitu. Beda dengan gambar ya. Kalau gambar kan kalau kita besarkan dia bakal pecah gitu kelihatan ininya pixelnya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekilas kenapa sekarang kemudian yang ramai digunakan itu adalah ya icon dengan format SVG gitu, karena dia sangat mudah untuk di styling dan termasuk juga untuk animasi itu sangat mudah gitu dibandingkan memakai gambar atau pakai font. Oke. Nah, ini apa sih yang udah ada sekarang gitu di iconhub.io ini? Mungkin bisa ini ya, mungkin beberapa teman-teman udah coba sendiri gitu di iconhub.io ini udah live. Di sini bisa dilihat ada sekarang sih udah ada 200 icon ya. 200 icon stylenya masih belum semua sih, sekarang masih line aja, belum yang lain-lainnya masih belum, masih on progress. Tapi ini fungsionalnya udah jalan sih, jadi kita bisa ngeset ukuran berapa, terus stroke-nya juga bisa kita set, stroke tuh ketebalannya, terus warnanya juga kita bisa atur gitu. Itu ya. Terus ya udah kalau udah oke, kita bisa download gitu. Mau download semua atau download salah satu. Wah, kayak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih fungsionalnya si Icon Hub ini gitu. Jadi dia punya koleksi font formatnya SVG dan kita bisa memodifikasi sesuai kebutuhan di project kita gitu. Kalau udah oke baru kita download seperti itu. Jadi harapannya sih ini bisa mempercepat ini ya, bisa mempercepat proses ini pengembangan software ya, terutama di bagian UI-nya seperti itu. Oke, ya tadi udah sempat disinggung ya. Jadi Icon Hub ini kerja kolaborasi gitu. Jadi antara Javan dengan OWW. OWW itu desain studio di Jogja, One Week Wonder. Ini ya dia punya dribblenya keren lah, dia udah mungkin ya kalau ngomongin desainnya mungkin udah ini ya, udah kelasnya udah level global gitu ya, karena klien-kliennya emang klien-klien dari luar gitu kebanyakan. Selain AWB juga ada beberapa personal gitu ya, yang dia emang khusus gitu, kayak yang icon desainernya itu emang ada satu orang khusus yang bikin icon gitu, jadi bikin icon pakai Adobe Illustrator, terus nanti diekspor jadi SVG untuk ditampilkan di web. Oke, itu tadi kondisi sekarang. Nah, untuk ke depan nih sebenarnya masih ada banyak ini ya, karena ini kan memang product development ya gitu. Jadi kita rilis terus ada feedback ya, kita bikin plan untuk rilis berikutnya gitu, dan sampai sekarang sih udah ada beberapa roadmap yang akan kita lanjutkan gitu, akan kita lakukan untuk pengembangan berikutnya gitu. Jadi yang pertama pasti ya koleksi ikonnya bakal diperbanyak, targetnya bisa lebih dari 10.000, minimal 10.000 jadinya ya. Jadi terus experience-nya juga lebih ditingkatkan, terutama di mobile device ya, mobile device, terus terkait searching dan seamless session tuh jadi kayak state-nya kesimpan gitu. Jadi kalau sekarang kan kayak kita udah ngotak-ngatik gini terus kita ya simpelnya kita refresh itu ya masih balik lagi ke state awal gitu. Pengennya itu kesimpan gitu. Jadi kita nggak perlu login pun ya si aplikasinya udah tahu gitu. Oh terakhir nih milih 16 dan 3 gitu, warnanya merah gitu. Itu nanti termasuk ketika browsernya di close terus buka lagi, harusnya sih harapannya tetap state-nya tetap yang terakhir ya gitu. Jadi masuk ke ranah personalisasi gitu. Oke, terus berikutnya adalah global release. Jadi emang tadi itu ya karena OWW ini emang dia klien-klien global gitu. Jadi emang kita targetnya juga sebenarnya ini untuk dirilis global gitu. Jadi target pasarnya emang global. Cuman minggu kemarin kita baru rilis di ini ya, istilahnya secara lokal gitu. Kita baru posting di Facebook-nya mereka dengan bahasa Indonesia. Kita belum rilis di
Misalnya kalau global itu ya mungkin di product hunt gitu ya. Jadi di product hunt kita belum rilis di situ. Ya nanti setelah mungkin dirasa lebih matang kita bakal rilis, terutama koleksi ikonnya yang ini sih minimal bisa lebih banyak dulu gitu. Terus untuk monetisasinya saat ini ya ini ada dua ya, ada donasi dan premium icon. Jadi sekarang semuanya masih free, tapi ada tombol donasi di bawah. Nanti ke depan kita bakal bikin icon-icon yang premium kayak inilah ya, kayak font awesome lah gitu. Ini kalau mau nyobain donasi boleh ya, tapi nggak bisa balik PayPal-nya. Oke, ya ini tantangannya ya, technical challenge-nya mungkin ya sekarang ikonnya baru 200 ya gitu, baru 200 ini sekilas sih masih oke lah gitu dicoba gitu buat manipulasi. Jadi kan ini manipulasinya di klien ya, client side gitu. Jadi semuanya dilakukan di klien, nggak ada road trip ke server. Ini masih lumayan, scroll juga masih lumayan oke lah. Cuman sepertinya sih bakal ada ini ya, istilahnya performanya mungkin bakal agak ngedrop gitu ketika nanti ikonnya tuh udah ribuan gitu. Nah itu yang ini sih tantangan yang mungkin perlu dipikirkan ke depannya gitu. Nyari teknologi nyari pendekatan atau mungkin ya apalah optimasinya gitu yang kira-kira bisa menghandle, bisa menampilkan icon dalam jumlah ribuan gitu. Termasuk tadi itu ya generate zip-nya gitu, karena ini semuanya dilakukan di client side gitu, dilakukan di sisi browser gitu. Oke, sampai sini mungkin cukup sih untuk rilis partinya. Nah, mungkin berikutnya ini ada beberapa hal random ya yang istilahnya mungkin lesson learned atau ya apapun lah gitu yang didapat selama kolaborasi dengan tim OWW dan tadi itu ya icon desainernya itu ya. Jadi yang pertama yaitu sih enaknya karena SVG ini kan HTML ya, HTML tuh bisa di view source gitu. Jadi selama pengerjaan tuh sebagai engineer kita cukup dimudahkan gitu. Jadi istilahnya kita bisa nyontek bagaimana sih website lain yang sejenis itu melakukannya gitu. Jadi kayak ini misalnya ada hero dev, ada feeder icon gitu, kita nyontek gitu, SVG-nya gimana sih di sana gitu. Terus kalau dimanipulasi apa yang dirubah. Nah, itu sangat membantu banget sih. Jadi istilahnya kita ya nyari nyontek gitu, kita nyari referensi, oh ternyata gitu, ya udah kita cari caranya, ya ternyata bisa gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi nyontek tuh kadang penting gitu, biar kita nggak ini ya nggak terlalu lama memikirkan nyari tahu gitu gimana sih caranya gitu aspek. Nah, lalu yang poin kedua ini terkait ini ya, terkait apa edge case gitu. Jadi ada satu topik bahasan di grup WA itu kayak gini. Jadi kan tadi ikonnya tuh bisa diatur stroke-nya ya gitu. Nah, ini ada satu icon yang ketika di set 2 itu kelihatannya ini ya, kalau yang kanan ini kelihatannya dia malah jadi nggak proporsional gitu. Nah, biar proporsional gimana? Nah, biar proporsionalnya harus di set lingkarannya 2, tapi yang tengahnya ini di setnya 3 gitu, baru kelihatan lebih proporsional gitu. Itu kata orang desainnya kayak gitu ya. Jadi sampai sedetail itu gitu dibahas, dan itu kemarin kenapa saya posting di itu ya, di grup engineer tuh saya posting itu kan terkait hash di JavaScript gitu. Oh, kalau 1,5 jadi 2 itu gimana sih gitu. Itu terkait ini sih, terkait jadi dari sisi user dia ngesetnya 2, tapi dari sisi codingan di setnya 3 gitu. Itu kaitannya dengan ini ya. Nah, ini juga termasuk ini ya. Jadi salah satu keuntungan gitu ketika kita berkolaborasi dengan istilahnya dengan personil atau dengan tim yang istilahnya tadi ya udah kelasnya global gitu, kita jadi ke bawah gitu. Jadi sampai hal-hal yang sepele kayak gini pun itu maksudnya mereka ngasih feedback terkait itu gitu. Oke, ini harusnya rondo tapi di sini masih kotak gitu, masih benar-benar kotak sudut gitu, nggak ada border radiusnya gitu. Termasuk kemarin tuh masalah ini ya. Jadi ini kan search box-nya sticky ya, kalau di scroll tuh sticky gitu. Mereka tuh mempermasalahkan gitu ketika ini tuh nggak segaris gitu dengan logonya gitu. Jadi awalnya tuh agak melenceng. Jadi si search bar-nya ini agak, saya lupa sih, ke bawah dikit atau ke atas dikit gitu. Itu pun dikomplain nih. Ini kurang sejajar Mas gitu. Jadi sampai hal-hal yang sepele seperti itu pun diperhatikan gitu. Dan ini mungkin terutama untuk engineer yang penasaran bikinnya pakai apa, ini bikinnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Kita pakai Laravel dan kawan-kawannya gitu. Cuman ini pakai namanya Toolstack gitu. Jadi Laravel, CSS-nya pakai Tailwind, JavaScript-nya
nggak pakai React, nggak pakai Vue, kita pakai Alpine.js yang lebih mini, lebih compact ya, lebih istilahnya lebih ringan. Terus satu lagi pakai Liveware, tapi Liveware-nya ini belum dipakai sih, belum ada kebutuhan untuk pakai Liveware. Jadi masih TAL aja gitu, TAL, L-nya masih 1, belum 2. Gitu. Ya ini tadi OWW ya, portofolionya mereka. Nah, ini karena ke depan ini pengembangannya masih ini ya, masih panjang. Jadi ini tipikalnya tuh bakal banyak dikembangin, tapi istilahnya deadline-nya tuh santai gitu lah, karena ini product development ya. Jadi mungkin sehari itu bisa cuma ada 1 atau 2 task gitu. Nah, kemarin di awal-awal Diki udah sempet bantuin, terus kemarin udah sounding juga di grup mentoring yang Randy dan Roman juga available gitu untuk bantuin tuh dengan ya itu tadi ya, mungkin sehari atau 2 hari itu satu tas minor, tapi ya tadi itu ya terkait speknya bakal berkutat di 4 ini ya. Jadi harusnya sih stack yang udah familiar lah teman-teman semua kebanyakan gitu. Jadi kalau ada yang tertarik untuk bergabung gitu buat sampingan, buat bosen di project, silakan japri ya nanti habis ini. Gitu. Ya ini contoh list ya, list to-do-nya gitu ada cukup banyak, tapi ya ini minor-minor lah gitu, kecil-kecil gitu. Jadi kalau bisa dicicil sehari 1 ya ini nggak bakal berat sih. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup ya untuk iconhub.io. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ngasih feedback, dipersilakan. Udah ada project Java yang pakai icon-iconnya ya? Iconnya belum. Nah, nunggu percobaannya di mana? Nah, ini nunggu testimoninya. Pen mau pakai nggak nih, Pen? Saya kalau nggak dipakai beneran di project itu nggak kerasa ya. Kalau cuma download doang, kalau beneran nggak gitu kan. Yes, ya itu benar sih. Bagus nggak nih? Ada volunteer? Pen kemarin aku ini apa yang button kirim gitu loh buat personal chat, tapi kayaknya belum dipakai Pak. Tapi di tasnya udah aku ke sana ke Icon Hub. Oh gitu, udah minta pakai icon dari Icon Hub gitu. Cuman kayaknya belum deh. Nah oke, Mas Anan dan Mas Diki ya, tolong nanti ditunggu testinya gitu. Okay. Oh ya, penasaran nih ada collab-nya nggak sih? Cari nggak ketemu soalnya. Nah, belum. Pakai collab atau pakai apa nih? Kemarin sih, sekarang adanya masih ini ya, cuman WA grup ya. Kemarin sih sounding ke mereka, prefernya ini sih, pakai apa? GitHub gitu, maksudnya yang lebih generik gitu, yang lebih, dan maksudnya semua orang bisa gitu. Cuman belum dibikinkan juga sih ininya. Mana tadi? Belum ada ini. Mungkin kayaknya sih pakai, ya kemungkinan sih bakal pakai GitHub sih. Atau kecuali mungkin ada apa ya? Ya sekarang belum sih, tapi mungkin itu bisa mungkin agak bisa maksa mereka juga pakai collab, itu bisa juga sih. Cuman gimana kalau dari tim PM mungkin ada masukan? Ya itu sih mungkin buat bisa tracking diceritain dulu kali. Kenapa? Diceritain apa ya, nge-manage task sama projectnya lah kemarin kayak gimana gitu. Tadi kan baru sekilas doang kan. Nah, kayak belum dibahas susah itunya. Kemarin saya kebayang juga karena kan another product development kan teman-teman juga belum kebayang juga gitu. Jadi ya emang ini ya itu tadi sih, kemarin istilahnya kolaborasinya benar-benar kita nggak pakai task management ya. Jadi ya pertama tuh mulainya dari sini. Jadi masuk ke Javan itu lah, mana tadi? Masuk ke Javan tuh ya cukupnya udah ya? Figma gitu sih. Jadi mereka udah punya konsep ini aja. Mereka udah punya konsep desain gitulah. Benar-benar udah detail gitu, udah final desain itu seperti ini. Nah, jadi masuk ke Javan tuh udah dalam bentuk seperti ini gitu. Dalam bentuk desain ini ya udah dari sini langsung kita mulai. Waktu itu ya cuman ada sih tasnya di collab gitu, tapi masih generic ya, cuman slicing icon hub gitu udah. Itu doang sampai slicing itu selesai. Ya itu lupa sih ada beberapa jam itu. Di waktu itu sempat dibantuin Diki juga gitu untuk main-main idenya. Nah ya udah, terus habis itu kalau ada revisi-revisi apa ya semuanya
via WA sih, WA atau komen di sini gitu. Oh, di sini ada yang komen, ya sudah gitu, perbaikin. Jadi emang masih ini ya, masih belum inilah, belum terstruktur lah. Jadi ya cuman ya itu jadinya kadang ada yang lupa gitu. Oh iya, ding yang bagian ini belum gitu. Karena mainannya scroll WA jadinya. Ada lowongan nggak tuh buat nge-manage itu tuh? Nih. Makanya ini mungkin butuh tadi itu sih mungkin butuh bantuan ini buat menjadi ini istilahnya apa ya? Ya jadi PM sih di sisi Javan sih biar tas-tasnya selesai semua gitu yang di request dari OWW-nya. Ada lagi yang mau ini atau mungkin ada yang mau Mas, saya mau join dong Mas itu. Ini ada banyak loh ya Mas ya yang bisa ya sekalian ini juga sih jadi belajar juga sih gitu. Jadi dari obrolan di WA Group itu jadi kadang belajar tadi tuh ya istilahnya standar mereka gitu. Oh, sampai sedetail ini gitu. Jadinya kita jadi ke bawah ini ya. Oh, pengennya ya codingnya tuh juga jadi benar-benar optimal gitu. Oke, nggak ada lagi yang mau nggak ada yang mau ngasih feedback atau nggak ada yang mau ditanyakan? Ada Mas. Siapa nih? Anan. Ya silahkan Mas. Mas kok Mas. Mas Anan. Nah itu kan harus download dulu ya. Kalau phone Awesom itu kan cuma download CSS-nya langsung di copy paste ikonnya gitu ya. Itu saran dari saya. Ini kan harus download satu-satu. Awesom itu kan dikumpulin satu gitu kan. Nanti tinggal kodenya apa gitu. Nah ya itu udah masuk di itu juga sih, makanya sebenarnya udah ada desainnya gitu. Kayak gini kan maksudnya kan. Jadi kita bisa tinggal copy kodenya gitu kan. Nah iya sih makanya. Ya. Cuman kan karena ini kan bentuknya SVG ya, ketika ini ya kita kopinya tuh benar-benar ngopi SVG ya. Kan kalau phone AWS kan mungkin bentuknya apa ya? Tag I-nya gitu kan, I terus kelasnya apa gitu kan. Nah karena ini SVG kan tadi itu ya bedanya pakai font icon font sama SVG gitu. Kalau SVG itu ya benar-benar dia kayak kode HTML gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya ini sebenarnya copy SVG itu ya cuman kita ngopi ininya aja sih. Ya benar-benar SVG-nya ini sih udah. Jadi bentuknya cuman SVG biasa aja gitu. Nah nanti masalah styling gimana-mana ya berarti di kodenya gitu. Karena kan ini kan tag HTML biasa ya, kita bisa styling defaultnya seperti ini gitu. Kalau kita mau set ukurannya jadi berapa ininya ya itu diserahkan ke masing-masing developer yang downloadnya sih. Yap, menarik sih itu emang salah satu ininya apa most wanted fiturnya tuh kopi doang gitu. Aku nggak mau download, aku cuma main ngopi. Karena kan ya itu karena kita SVG jadi emang bener sih kita istilahnya kita nggak perlu setup apa-apa lagi sih, kita nggak perlu download aset CSS-nya, nggak perlu download file apapun ya, kita tinggal copy paste ini pun udah selesai gitu, udah jadi gitu. Misalnya apa ya? Jadi benar-benar lebih ini sih, istilahnya mungkin lebih portable gitu ya. Jadi benar-benar drag and drop ya, copy and paste udah selesai gitu. Kalau pakai icon gitu kan kita harus setup dulu CSS-nya, setup dulu font-nya kayak gitu kan. Nah ini itu sih kenapa ya banyak yang memperkirakan ya ke depan tuh ya pokoknya SVG gitu yang lebih ini. Ya gitu. Ada lagi yang lain yang mau ini? Mungkin ada yang mau ngasih feedback, mungkin lagi nyoba-nyoba webnya gitu, ada nemu bug apa gitu. Baiklah, kok CPM. Nggak ada rabbit hole ya berarti di sini ya?
rabbit hole. Nah, ini. Rabbit hole apa? Ini kan judulnya rilis party juga itu. Iya. Ada yang mau bantu ini nggak? Jadi rabbit hole-nya tadi tuh adanya challenge. Kenapa ya? Kayak proteksi gitu ikonnya, kalau yang premium icon gimana nge-protect-nya gitu. Wah, pertanyaan-pertanyaan ini nih. Edge case. Itu donet udah jalan ya, donetnya. Downloadnya udah sih dia. Ya tadi tuh. Tadi kayaknya aku udah download deh. Ya download lagi ya. Ini ya dulunya bisa download all atau download selection itu mau pilih. Udah. Donet. Itu di monitorku mau download harus scroll ke bawah dulu. Nah, itu udah benar, itu udah ada di monitor layar berapa? Ini ya jadinya ya dia benar-benar cuman sekumpulan file SVG aja gitu ini. Ya ini bebas mau dipakai atau di apa, ini cuman ya SVG biasa aja sih. Gitu. Ya itu sih tombol downloadnya nggak kelihatan gitu, itu emang itu isu juga sih. Nah ini juga nggak kelihatan kan punya aku kan, kalau di layar kecil. Oke, cukup. Halo Pak Bayu. Halo. Halo ya. Ini Bisa sambil banyak. nyoba Jaki. Oke, silakan. Sambil nyoba-nyoba. Berarti kalau misalkan kita mau ganti warna atau apa, berarti settingnya memang harus dari, maksudnya masuk websitenya dulu baru download ya Pak? Maksudnya tuh. Saya nyoba download misalkan ganti style, terus ganti style lagi, terus download lagi. Ya itu yang saya buka SVG-nya, jadi itu yang di apa, yang di downloadnya kan, betul gitu ya? Oh iya, betul sekali. Jadi apa yang di download itu ya benar-benar apa yang ada muncul di layar itu gitu. Muncul di layarnya. Iya. Jadi tadi itu ya salah satu poinnya kan emang semuanya ini dilakukan di client side ya. Jadi kalau ini misalnya bisa masuk ini nggak, misalnya user experience yang lebih atau enggak, mungkin open discuss yang ini. Mungkin misalkan satu ketika kita klik jadi fokus ke icon tersebut gitu. Jadi kita setting khusus icon tersebut. Kalau ini kan general, maksudnya misalnya saya ganti 24 semua icon jadi 24 misalkan, atau ganti warna semua warna jadi berubah gitu misalnya. Oh, ini. Jadi apa lebih mungkin ketika klik itu concern ke icon tersebut gitu. Benar, itu bagus sih. Itu normal behavior-nya kayak gitu nggak ya? Nggak kepikiran juga malah. Iya kan, maksudnya gini ya. Jadi kalau aku select 3 gini, kalau merubah-rubah itu cuma modif 3 ini aja kan? Ya, 3 itu aja. Jadi concern yang kau mau di download, misalnya saya download kurang cocok, mau diganti, berarti kan otomatis walaupun emang minor sih, tapi kan fokusnya lebih fokus itu ya. Fokus ya. Ya, ide bagus sih. Benar-benar kayaknya itu belum ada di list tadi itu ya. Aku sambil nyontek. Sama mana ini mungkin kelewat tadi awal agak AFK ininya. Kalau nanti dengan komputer misalkan Font Awesome atau ikonnya Bootstrap, icon hub ini diferensiasinya apa mungkin Pak Bayu? Apakah tadi memang di SVG-nya yang concern ke SVG-nya yang lebih customable atau gimana? Ya itu oke sih, itu emang sekarang sih mungkin jawabannya nih ya, kita percayakan ke desainernya. Jadi emang istilahnya ini ya, kalau secara konsep kan ini udah umum gitu ya, makanya ya tadi itu ya banyak website yang kayak gini juga gitu. Ya, jadi ya yang bakal menentukan gitu apakah ini tuh istilahnya bakal banyak yang pakai atau enggak gitu, ya pasti ininya sih ikonnya sih tetap tadi itu ya seberapa mungkin ya istilahnya seberapa cocok gitu atau mungkin seberapa unik kali ya icon ini icon yang ada di icon hub ini istilahnya bisa
membuat kayak orang-orang kayak kita gitu bisa pakai ini aja gitu, nanti kalau pakai dari Icon Hub otomatis tampilannya tuh jadi otomatis jadi lebih bagus itu, entah kenapa itu. Nah kan kemarin tuh munculnya komputer-komputer seperti framework CSS sendiri dan Bootstrap kan banyak yang bukan mendiskreditkan, maksudnya karena banyak yang memakai Bootstrap akhirnya Bootstrap itu udah jadi kayak umum lah, terlalu general, terlalu pasaran lah. Walaupun Icon Hub ini kan maksudnya suatu saat juga ketika banyak yang pakai akan menjadi pasaran juga maksudnya tuh. Seperti font awesome. Betul. Kalau saat ini mungkin bisa lah misalnya ngelesnya bosan pakai font awesome, bisa nih pakai Icon Hub bisa. Tapi kan suatu saat ketika banyak tetap aja jadi di pasar banyak. Jadi juga. Pasaran, ya. Wah itu amin banget tuh kalau udah sampai di level itu tuh. Jadi kan berarti udah sampai di level ini, jadi level ini ya, kita jadi mayoritas gitu ya, maksudnya jadi udah. Ya, apakah ada diferensiasi khusus misalkan, ini teknologinya apa? Yes. Atau masih difokus di SVG-nya aja mungkin sekarang? Iya sih, pasti pada akhirnya itu sih, karena desain kan pasti, ya ini ya, kita kan ini kan kalau Icon gini kan kita jualan desainnya ya. Ya. Desainnya gitu mungkin, ya itu bakal jadi ini sih, jadi PR juga sih, gimana bikin, ya namanya desain kan pasti selalu harus ngikutin perkembangan zaman gitu, kita nggak bisa bikin sekali tok untuk setahun pun kadang udah dianggap kuno gitu. Mungkin tahun depan ada tren apa lagi ya kita rilis lagi gitu icon set yang baru gitu. Oke, menarik sih. Sip. Itu idenya. Udah cukup. Ini udah lebih dari 15 menit ya, ntar nih. Halo Pak Bayu. Nurul ya. Halo, siapa Pak. Nih? Halo, nggih. Nggih, Mas. Itu kasih word brick dong. Kasih apa? Word brick all CSS. Misal kayak cross arrow itu kan kalau misalnya dibikin kayak mobile nanti tulisannya nggak ke brick gitu loh. Word brick. Oh, ini. Tulisan ini ya, tulisan ikonnya ini ya? Iya, jadi ya kan kelihatannya partnernya Pak Bayu perfect banget kan. Nah, sebelum diomelin dikasih word brick dulu deh. Bantuin dong, Mar. Yang mana sih? Misal pakai Galaxy Fold yang paling kecil itu ya pixelnya. Ngeset ini di mana sih? Ya itu. Aku lupa. Nah, atas tengah. Atas. Paling kecil apa nih? Galaxy Fold coba. Galaxy Fold. Kok iPad sih? Disuruh iPhone. Galaxy Fold dulu sama Damar. Paling bawah ya. Galaxy apa? Galaxy Fold. Nggak ada. Paling bawah. Wah, Chen. Ya iyalah. Itu kan bawah. Coba geser terus ke bawah itu tuh udah kelihatan tuh. Headphone tuh. Ini 100 kali. Headset ALT tuh. Atas tadi ada. Nah itu headset ALT. Nah itu juga sama kan. Ini numpuk juga deh. Numpuk gini. Iya kan. Kalau Wordbrick kan dia dikasih apa sih? CSS Wordbrick kalau nggak salah. Wordbrick itu kan? Nah itu tuh. Apa? All ada nggak? Brick word ini ya? Oh brick iya. All dan brick all. Adanya apa? Brick all sama brick word. Nah itu. Wah, nice. Brick all. Tadi brick all udah bener kok. Sama aja brick. Word sama aja tadi brick all sama brick word. Nah itu loh. Nah, kan beda kan confession ALT nggak numpuk gitu. Iya bedanya brick all sama brick word apa? Sama efeknya. Wah, anak CSS nih. Diki. Diki nggak ada ya tadi ya. Oke, cuman ini nggak sesuai kaidah bahasa Indonesia nih convert. Nggak ada minus gini sih. Yang penting nggak numpuk Pak. Nanti lagi lah. Sip. Jadiin rabbit hole. Rabbit hole baru. Oke, Mar. Ditunggu ya Mar ya. Komitnya Mar. Kan tester Pak aku Pak. Iya nih, testernya Damar ini malah ini menakutkan ya. Jadi senior tester aja deh. No.
Oke, udah ya. Ada lagi yang mau open mic? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Jadi nanti kalau ada yang tertarik gitu, jadi ya ini belajar bareng-bareng ya gitu. Sekarang ibaratnya mungkin sekarang udah istilahnya udah inilah, alhamdulillah udah kebentuk gitulah skeletonnya sama ininya. Jadi mungkin ke depan ya tinggal kita tambah-tambahin sama bug fixing sama optimasi lah gitu beberapa halnya gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan ya untuk sesi Icon Hub ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti selanjutnya dilanjut Pak Indra ya, Pak. Buat Indra tetap stay di sini nggak apa-apa. Ya, kok pada keluar. Waduh. Udah masuk belum ya share screen-ku? Share window. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, makasih ya atas waktunya. Buat teman-teman programmer ya, semoga tetap dapat konteksnya. Jadi untuk siang ini, saya mau membahas, sebenarnya di tim analis kita ada agenda rutin tiap minggu untuk membahas buku shape up gitu ya. Jadi kita bedah buku, poin per poin di sana seperti apa, kita diskusikan dan exercise di sana gitu. Nah, di shape up ini sebenarnya, oh ya bentar, tak kasih linknya dulu biar bisa nyimak ya. Buat teman-teman programmer yang belum pernah mengikuti atau belum pernah baca, download bukunya silakan bisa dilihat di situ. Download ataupun dibaca online bisa. Jadi Shape Up ini salah satu buku yang dibuat oleh tim Basecamp gitu ya. Ryan Singernya, autornya. Dia menceritakan bagaimana si aplikasi Basecamp ini dibuat. Menceritakan itu dalam artian nge-manage project-nya lah gitu, nge-manage bagaimana pengembangan fitur dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi di tim analis kita mencoba untuk mengambil beberapa praktis di sini. Nah, kenapa di sini saya juga meminta tim programmer juga bisa join sesinya karena ini berhubungan gitu. Karena kita sebagai satu tim ya. Ini boleh jadi kelanjutan juga dari 2 sesi sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kan kita sinkronisasi itu tas-tas di collab seperti apa. DOD, acceptance kriteria, terus definisi tasnya. Nah, di sini juga kita coba menyamakan lagi persepsi kenapa beberapa praktis digunakan oleh tim PM dan bagaimana seharusnya kita sebagai satu tim itu ya saling paham gitu, sehingga nanti nggak ada kebingungan atau kesalahpahaman di belakang. Seperti itu. Ini ada banyak bab-babnya, di PM udah lumayan lanjut di beberapa bab pertama. Untuk siang ini saya mau fokus di bab 5 ya. Teman-teman bisa download maupun lihat online juga untuk nanti supaya bisa mendapat knowledge yang lebih gitu. Karena kalau hanya mengandalkan sesi dengan saya tentu nggak akan dalam juga gitu. Race and rabbit hole. Nah, ini kenapa kita kumpul bareng di sini juga karena ini sesuatu yang sangat berdampak gitu bagi pengerjaan proyek ya. Dan dalam sebulan terakhir kan kita ngubah format release party tiap minggu tuh, release party, dan salah satunya formatnya kan diharapkan ada bahasan terkait rabbit holes seperti itu. Buat teman-teman PM atau analis tester sih seharusnya sudah mulai paham terkait rabbit holes itu apa gitu. Tapi tetap ya, karena project itu bukan hanya PM dan analis, jadi teman-teman programmer pun juga harus mengetahui sebenarnya seperti apa sih rabbit holes, kenapa kok tiba-tiba muncul, kenapa kok harus tahu, kenapa kok, dan seterusnya gitu. Jangan sampai knowledge maupun responsibility terkait hal ini itu seolah-olah hanya punya tim PM saja. Seperti itu. Karena tadi Wisnu juga sudah sampaikan ya di channel Telegram kan, di general itu, bahwa rabbit hole itu bukan hanya untuk tim PM saja. Dan kalau yang teman-teman ngikutin release partinya mungkin sudah sempat disampaikan juga, rabbit holes itu nanti ya berlaku secara umum gitu ya untuk satu project itu. Gitu. Oke, demikian prolognya seperti itu ya. Jadi rabbit holes ini kalau di buku Shape Up memang dari sini kita mengambil referensinya digabungkan dengan satu bab dengan risk and rabbit holes. Jadi ya ini nyambung. Poin-poinnya aja yang saya kasih penjelasan sebagai prolog gitu ya.
Mungkin kalau rabbit hole sebenarnya poin-poinnya ketika release party sudah disampaikan ya, ada pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Sebelum sampai ke sana, karena khawatir teman-teman programmer kecepatan gitu ya, kalau langsung dikasih pertanyaan seperti ini loh, rabbit hole kan nggak kebayang tuh sebenarnya kenapa. Nah ini ceritanya tuh sebenarnya kenapa kok kita bahas rabbit holes di setiap release party dan diharapkan di tiap project itu bisa mengidentifikasi rabbit holes, kemudian juga bisa take action gitu ya untuk meminimalisir rabbit holes itu ya. Karena rabbit holes itu nyambungnya ke resiko gitu ya. Ini kelihatan ya. Jadi grafik ke probability, artinya di sini terkait uncertainty suatu project ya, resiko suatu project gitu, kemungkinannya seperti apa. Nah, ini ada 6, 12, 18. Kenapa kok satuannya 6? Nah, ini sebenarnya cerita dari sebelumnya, bahwa kalau di Basecamp, di buku Shape Up ini, yang digunakan satu cycle itu 6 minggu. Gitu, 6 mingguan cycle. Atau kalau teman-teman sebelumnya mungkin kita nyebutnya sprint gitu, sprint biasanya 2 mingguan, nah kalau di Basecamp ini dia menggunakan 6 mingguan. Nah, grafik ideal itu seperti ini, grafik ideal suatu resiko. Jadi resiko itu idealnya adalah tinggi ketika di awal ya, di awal dimulainya suatu cycle. Seperti itu, dan setelah itu dia akan berangsur turun. Oh ya, ini kenapa sebelum 6 juga naik? Karena sebelum 6 ini, itu sudah ada persiapan untuk masuk ke cycle selanjutnya gitu. Itu dijelaskan di tahap sebelumnya sih. Jadi sebelum berpindah dari cycle 1 ke cycle 2 itu ada fase betting gitu. Iya, kita istilahnya memilih lah ya, di situ nanti kita pertaruhan memilih mana sih yang akan dikerjakan di cycle selanjutnya gitu. Jadi sebelum masuk ke next cycle itu resiko-resikonya itu pasti udah mulai naik tuh. Kita harus sudah bisa memahami resiko projectnya apa. Sampai dengan di awal ya, minggu pertama itu dia harus langsung berangsur-angsur turun. Idealnya kan di minggu kedua, ketiga itu sudah nggak ada lagi resiko-resiko yang tidak termanage dengan baik. Nah, tetapi kalau misalnya kita nggak bisa nge-manage itu, nah di sini dijelaskan ya, jika ada rabbit holes, maka grafiknya itu akan jadi panjang gitu. Resikonya itu dia nggak langsung habis atau cenderung turunnya tajam, tapi dia masih panjang ke kanan. Nah, ketika dia panjang kanan gini, resikonya ya delay gitu ya. Ada delay, karena ini ketika dia belum selesai di sini, itu masih ada resiko-resiko yang lain, atau rabbit holes, gitu ya, kita bahkan nggak tahu gitu. Bahkan kita nggak tahu. Jadi problemnya itu kan, ketika ada rabbit holes ya, proyeknya bisa delay, bahkan nggak hanya delay, seringkali kita juga nggak tahu ini nanti akan mau diapain nih proyeknya, maupun baik secara teknikal maupun non teknikalnya, kayak gitu. Nah, tadi sudah disinggung rabbit holes di sini. Intinya apa sih rabbit hole itu? Ini ya poinnya itu ya, technical unknowns, unsolved design problem, or misunderstood interdependency, kayak gitu. Oke, nah langsung masuk ke poin utamanya. Jadi resiko tadi itu kita definisikan sebagai rabbit holes kayak gitu ya. Kita mengetahui seberapa besar resikonya satu proyek itu dengan kita tahu apa aja sih rabbit holes-nya. Nah, gimana cara untuk mendalami atau mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi rabbit holes di suatu proyek? Di sini yang penting adalah yang pertama, kita lakukan ini ya, walkthrough ya, walkthrough terhadap semua use case-nya. Jadi intinya kan kita perlu tahu bagian mana dalam satu cycle project itu yang ada rabbit holes-nya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus cek dulu nih, kita harus benar-benar memahami semua use case-nya gitu, dari from end to end gitu, dari starting to end lah. Dan di sini kita sifatnya harus melebar gitu ya, melebar semua use case, semua skenario-skenario itu kita harus pahami, sehingga nanti ketika kita memikirkan rabbit holes itu bisa komprehensif gitu loh, nggak cuman pada item-item gedenya doang atau item-item yang kelihatan gitu, item-item yang udah kelihatan susah atau yang baru dikerjain. Nah, seringkali terjebaknya kan di situ tuh. Kita terjebak pada, oh sekarang baru ngerjain ini susah, maka itu rabbit holes. Sekarang
item ini yang diutamakan dan aku nggak bisa, maka rabbit hole. Sekarang ada kesulitan terkait klien atau legacy kode, legacy sistem macam-macam, maka itu rabbit holes ya. Ya, itu memang bisa jadi rabbit holes, tapi rabbit holes yang baik, maksudnya identifikasi rabbit holes yang baik adalah kita bisa mengidentifikasi itu sejak awal dan selengkap-lengkapnya gitu. Kayak grafiknya tadi ya, grafiknya kan harapannya emang dari awal tuh sudah ketahuan semua sehingga langsung bisa diselesaikan gitu. Nah kalau di sini, kalau grafik yang jelek ini, sebenarnya kan ketika kita menyelesaikan rabbit holes, ada banyak hal yang kita selesaikan, di minggu-minggu selanjutnya ini ternyata masih muncul rabbit holes yang baru gitu loh. Nah itu yang case yang jeleknya kan di sana. Kita nggak mau kayak gitu. Kita pengennya semaksimal mungkin teridentifikasi di awal sampai minggu-minggu awal dan langsung selesai di situ gitu. Setelah itu tim aman. Jadi project itu secara teknis maupun non teknis aman, baik programmer, analis, PM, dan secara semua stakeholder projectnya yakin bahwa project ini akan selesai. Kayak gitu. Oke, sampai situ ada yang mau dikomentarin dulu belum? Enggak, sebelum nanti masuk ke lebih teknisnya nih. Kalau ada komentar nanti langsung aja ya. Khawatirnya kalau terlalu panjang nanti bingung sampai mananya. Seperti yang tadi diingetin juga, tolong tanya kalau misalnya nggak ngerti gitu. Langsung tanya kalau nggak ngerti, atau kalau teman-teman punya asumsi terkait yang saya jelaskan, tapi kok ya asumsi nggak yakin gitu ya, ya langsung disampaikan aja sebelum terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh, ya kebingungan. Kayak gitu. Harapannya setelah sesi siang ini, nggak ada lagi kebingungan dan teman-teman bisa memahami dan mengimplementasikan ya di masing-masing project kayak gitu. Jadi lagi-lagi di sini memang DIY look for rabbit holes. Kita mencari rabbit holes itu apa aja, diidentifikasi di satu project itu gitu. Tapi nantinya nggak berhenti di situ. Nantinya memang rabbit holes ini ketika sudah diketahui, teridentifikasi ya kita selesaikan gitu. Nggak hanya ditulis doang terus ya sudahlah. Nanti juga akan selesai sendiri. Nggak bisa kayak gitu, tapi memang diselesaikan sejak awal. Oke, jadi masuk ya, lanjut. Nanya dong. Ya. Mungkin kalau ini deh, apa bedanya rabbit hole sama bug? Mungkin ada yang lain dulu sebelum Mas Indra yang jawab. Apa bedanya rabbit hole sama bugs? Waduh, Pak Hadi nih. Mbak Nurul bisa nunjuk kayaknya. Oke, mungkin diskusi dong yang sudah baca bab ini siapa ya? Ayo, tim PM udah pada tahu lah ya. Masa nggak mungkin lah. Anita yang paling atas. Ini speak up. Gampang lah itulah. Halo. Wah, Anita nggak bisa open mic ya. Turun deh, Atep. Sama-sama yang A dulu dari atas nih. Absen. Tap. Halo, suaraku nyampe nggak ya? Halo. Oh ya. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Sugi. Ya, untuk perbedaan rabbit hole dengan bugs ya tadi. Ya. Ya, untuk terkait bugs itu kan yang terjadi ketika error yang terjadi yang diketemukan baik oleh tester maupun oleh user pada aplikasi. Sedangkan untuk rabbit hole sendiri adalah sesuatu yang diperkirakan yang akan jadi resiko. Misalnya kayak tadi kita udah misal di project ini itu ada yang tidak bisa atau teknologinya itu tinggi. Nah, itu bisa jadi rabbit hole gitu, Mas. Secara singkatnya.
Ada lagi dari tim programmer 1 deh. Perwakilan. Yang open mic Uyap doang. Silakan Mas Bayu. Bawahnya Atep sih. Oh, Zaki. Halo Pak. Dan, jawab sambil cek pemahaman juga. Kalau untuk bugs, yaitu temuan yang ada di dalam program yang harus dibetulkan. Adapun rabbit hole, jadi kalau pemahaman saya, bugs itu memungkinkan bisa menjadi rabbit hole atau tidak. Kalau bugsnya misalkan bisa diselesaikan atau dibetulkan, bisa fixing dan tidak misal melebihi timeline atau misalnya mudah lah istilahnya, itu tetap bugs. Tapi kalau misalkan bug tersebut misalnya sesuai yang di share, misalkan harus ada hal baru yang dieksplor ataupun ada resiko misalkan melebihi timeline atau misalkan susah lah, si programmer tidak menguasai bagaimana cara untuk menyelesaikan bug tersebut. Nah, itu akan menjadi masuk ke dalam rabbit hole. Seperti itu mungkin, Pak. Ya. Kok close mic semua nih? Astagfirullah, aku udah ngomong malah masih close. Sorry. Ya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kalau bugs tadi kan sudah disampaikan ya, terkait kesalahan atau error, faults kayak gitu dalam suatu aplikasi. Nah, rabbit hole itu di awal sih, harusnya diidentifikasi di awal, sehingga harapannya rabbit hole itu kaitannya tuh tidak kita bisa yakin bahwa proyek ini itu akan selesai gitu, nggak ada kesulitan gitu loh. Jadi bisa nyambung, bisa enggak gitu. Karena tadi itu rabbit holes itu belum tentu terkait teknis gitu. Rabbit holes itu ya bisa terkait proyeknya itu sendiri, bahkan terkait stakeholder proyeknya secara umum. Jadi lebih luas sih. Kalau bugs kita ngomongnya udah spesifik. Oh, itu error di aplikasi lah. Udah dampak lah, itu sebenarnya kan dampak gitu ya. Gambarnya kayak gitu. Jadi ya itu nggak bisa dicampur ya, meskipun dalam beberapa kondisi benar ketika ada suatu bugs dan bugs itu kok ternyata nggak bisa kita selesaikan, nah itu jadi rabbit holes memang. Tapi ya kesalahannya kenapa kok sudah jadi bugs dulu baru kita tahu bahwa ada rabbit holes di situ gitu. Kayak gitu. Jadi yang jadi rabbit holes seharusnya bukan bugs-nya itu sih. Tapi ya nanti di pertanyaan selanjutnya ada ya. Jadi hal teknis apa sebenarnya yang kita nggak kuasai gitu. Kalau bugs kan hanya dampak aja, oh ada error, oh ada kayak gini, kondisi kayak gini gitu. Itu ya kurang lebihnya. Oke. Aku lanjutin lagi. Jadi pertama tadi ya, untuk mengidentifikasi rabbit holes itu kita harus menganalisis solusinya itu secara menyeluruh gitu, komprehensif tadi yang ya lagi-lagi menyeluruh tadi kuncinya. Jadi kita nggak bisa ngelihat hanya oh ada bugs itu sekarang jadi rabbit holes karena kita nggak bisa ngerjain gitu. Ya boleh jadi iya, tapi itu meskipun itu sudah telat juga ya ketika sudah jadi bugs ya. Tapi harapannya di rabbit holes ini yang ideal ya dari awal tuh kita udah bisa walk through ke semua use case-nya sehingga bisa mengidentifikasi oh ini nanti bakal butuh teknologi apa aja sih, dan teknologi itu ternyata aku belum bisa nih, timnya belum bisa atau bahkan belum pernah ngerjain itu gitu istilahnya. Nah, itu menjadi rabbit hole. Artinya ketika dari awal kita sudah tahu oh ini nanti butuh Camunda, ini nanti butuh Jasper, ini nanti butuh Moodle, butuh SSO dan sebagainya gitu. Bagian mana yang tim kita itu nggak bisa gitu, belum bisa gitu. Nah, itu kan kalau misalnya nggak segera diselesaikan di awal, ya itu tinggal menunggu waktu untuk terjadinya delay proyeknya, atau tadi terjadi bugs tadi gitu. Karena ya kita sok tahu doang gitu misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya malah kemana-mana. Ini kayak gitu. Nah, untuk memudahkan mengidentifikasi, di sini ada beberapa pertanyaan bantuan gitu ya. Sifatnya pertanyaan bantuan.
Jadi ceritanya kan gini, tadi kan sudah kita walkthrough ya semua use case-nya. Alurnya kayak gini, itemnya kayak gini, ada kebutuhan apa aja, scope-nya kita sudah breakdown dan seterusnya. Dari situ, setelah kita walkthrough satu-satu, maka setiap item yang kita lihat itu, oh fitur ini butuhnya teknologi kayak gini, 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 gini. Nah, setiap item itu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, oh ada fitur bikin dashboard menggunakan teknologi Jasper, atau di project lain menggunakan apa Kibana atau Chart.js dan seterusnya. Oke, nah di satu itu kita langsung pertanyakan 4 hal ini nih terhadap setiap item itu gitu. Jadi kita jangan langsung melihat satu project, kita lihat utuh, terus langsung kita aplikasikan 4 pertanyaan ini, itu akan bingung, akan nggak kelihatan gitu. Sebenarnya ada kesulitan di mana sih, ada risiko-risiko apa? Tadi kan uncertainty, ada macam-macam itu. Ya kita sudah bingung dulu ketika kita hanya melihatnya dari terlalu luar gitu. Makanya di sini kan caranya adalah ya kita harus lihat satu persatu dulu use case-nya, skenario end-to-end itu kayak gimana, dan di setiap titik itu, setiap use case, itu kita lihat benar-benar, terus aplikasikan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Pertama, item itu atau fitur itu gitu ya, itu butuh technical work yang kita belum pernah mengerjakannya enggak gitu, atau yang belum kita kuasai lah gampangnya gitu ya. Kayak tadi misalnya bikin dashboard harus pakai Jasper gitu. Ada requirement-nya kayak gitu atau solusinya kayak gitu. Nah, tapi ternyata tim project itu belum pernah ada yang pakai Jasper. Belum ada yang pernah pakai Jasper. Gitu. Meskipun secara perusahaan Javan itu sudah sering menggunakan Jasper dan kita tahu banyak senior yang sudah advance pakai Jasper, tapi kalau tim kita itu belum bisa atau belum pernah gitu karena newbie atau dia senior tapi belum bisa, belum pernah gitu kan. Nah, itu ada kemungkinan itu menjadi rabbit holes gitu. Seperti itu. Jadi jangan jangan terpaku atau terlena dengan wah ini kan Java udah biasa kok gitu. Terus kita mengabaikan itu, baik dari tim PM maupun tim engineering-nya. Oh, gampang lah nanti itu tinggal nanya Mas Bayu, itu tinggal nanya Mas Yudi dan seterusnya gitu. Kalau kamunya belum bisa, kitanya nggak bisa di tim project itu ya itu akan jadi rabbit holes gitu. Jangan menunggu atau istilahnya apa ya, mengandalkan orang lain gitu atau tim, oh udah ada yang bisa kok gitu. Tapi ya yakinkan ke tim kita sendiri, memang bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa ya tulis itu sehingga nanti solusinya segera dicari gitu, segera diselesaikan dan tidak berdampak di keberjalanan proyek ke belakang. Itu yang pertama ya, terkait technical works. Terus yang kedua, asumsi. Kita ada asumsi nggak sih yang dibuat gitu ya? Apa kita buat asumsi sehingga itu kan banyak item tadi itu ya. Setiap kita milih satu item, kita ada asumsi nggak terkait fitur atau item itu gitu. Terus gimana dia keterkaitan antar item gitu. Keterkaitan antar item itu kita butuh asumsi nggak? Misalnya ada workflow, ini butuh approval apa enggak? Gitu karena asumsinya mungkin nggak dulu atau asumsinya ada tapi sederhana dan seterusnya, itu kan asumsi-asumsi. Nah, kalau kita membuat asumsi terhadap satu bagian itu, nah itu akan bisa menjadi rabbit holes, maka harus segera diselesaikan gitu. Harus dipastikan, nggak boleh ada asumsi. Gitu. Kemudian yang ketiga ini, I will assuming a design solution exists that we couldn't come up with ourselves. Mirip ya, are we assuming, tapi ini beda ya. Kalau yang kedua tadi adalah memang asumsi apa yang dibuat. Kalau yang ini kan apakah kita bisa mengasumsikan bahwa ada bagian dari solusi, desain dari solusi itu yang istilahnya apa, yang sudah ada legacy gitu, yang sudah exist, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. We couldn't come up with ourselves. Jadi misalnya tadi dicontohkan di release party yang pagi tadi ya, misalnya ya ada legacy kode atau ada constraint tertentu yang ya itu sudah eksis kayak gitu dan kita nggak bisa ngubahnya gitu saat ini gitu, atau keputusan untuk mengubahnya nggak di tangan kita. Nah kayak gitu tuh perlu dijadikan rabbit holes. Kalau misalnya memang itu berdampak gitu ya. Contohnya ya tadi ya misalnya ada legacy code itu kan sudah eksis sebelumnya dan kita nggak bisa serta-merta ngubah itu gitu.
Kita nggak bisa serta-merta ngubah itu. Artinya kita harus cek dulu ini kalau misalnya diubah dampaknya bakal kayak gimana, bisa apa enggak dan seterusnya gitu. Ataukah emang sekalian di rewrite aja gitu. Nah itu kan apakah kita ada asumsi-asumsi seperti itu gitu. Nah itu menjadi rabbit hole sih. Nanti di sini diceritain juga. Aku lanjut di sini dikit. Misalnya di Basecamp ada case study-nya ini apa namanya, bikin to-do kayak gini. Nah ini kan jadi dia itu ini pengembangan to-dos project gitu kan. Nah ketika pengembangan itu sebelumnya sudah ada kayak gini. Nah kalau misalnya dia langsung ngubah drastis itu nggak relevan lah kayak gitu. Makanya itu menjadi rabbit holes yang perlu diselesaikan, intinya kayak gitu. Jadi bisa difahami ya. Jadi kita cari bagian apa sih di project ini. Ya lagi-lagi kita ngomongnya keseluruhan ya. Baik itu teknis maupun non teknis. Kalau tadi aku nyontohin legacy kode, bisa juga itu bukan terkait codingan sih. Tapi ya bisa juga itu terkait timeline atau metodologi proyek kayak gitu. Misalnya kayak di PEN itu kan metodologinya agile, kliennya punya banyak constraint, punya banyak ekspektasi dan seterusnya. Ya, itu sudah eksis seperti itu. Kita nggak bisa ngubah itu langsung gitu ya. Makanya kita harus bisa mencari solusinya gitu. Bagaimana kita mengadaptasi hal itu sehingga nggak mengganggu nantinya di proyek seperti apa. Kayak gitu, ini gambarnya kayak gitu ya. Nah, kemudian nomor 4 itu terkait decision ya. Hard decision apa yang harus dibuat di depan gitu. Sehingga nanti nggak menyulitkan di belakang gitu. Contohnya terkait teknologi. Jadi biasanya kan kita selalu ya ketika project pasti diawali oleh kick off tuh. Nah di kick off kan pasti teman-teman diminta untuk memastikan ya nanti dari sisi teknologi ini apa nih yang mau digunakan nih, karena itu akan beda banget kan, roadmap pengembangannya akan beda gitu. Arsitektur, aplikasinya dan seterusnya buat teman-teman programmer akan berbeda. Terus juga dari tim PM juga sama terkait scope misalnya. Ya harus jelas dulu scope dari awal harus disepakati misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau nggak bisa disepakati berarti itu masuk yang nomor 2 atau nomor 3 itu kan ada asumsi-asumsi yang harus dibuat, atau mungkin itu sudah given seperti itu tapi nggak jelas, nah itu bisa masuk nomor 3 kayak gitu. Harus dicari solusinya kayak gitu. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Poin utamanya ada di 4 ini sih yang bakal sering-sering kita harus paham benar maksud pertanyaannya ini, kemudian kita mampu gitu ya mengimplementasikannya di proyek masing-masing. Sehingga harapannya itu semua yang ketidakpastian, semua kesulitan-kesulitan, resiko kesulitan gitu ya, atau semua keputusan-keputusan penting itu ya udah selesai di depan. Yang mau ditanyakan? Kalau enggak, coba ditanya ini nanti. Coba ya cek ya. Oh Anan, open mic tuh. Ya. Kalau tadi kan keputusannya diambil di depan kan ya. Kalau agile kayak PEN gitu kan, si kliennya sendiri kan juga nggak tahu juga ya keputusannya gimana. Maksudnya dari awal kan, misalnya contoh, dari awal kan kita di PEN ini nggak pakai Camunda. Terus ya udah kita buat gitu aja. Seperti biasa aja gitu loh. Terus di tengah jalan pakai Camunda, berarti kan itu kan nggak, istilahnya keputusannya nggak bisa diambil di depan gitu kan ya Pak ya? Gitu sih. Ya Camunda itu sebenarnya udah muncul di awal juga sih ya harusnya ya. Ya maksudnya dalam proses teknisnya kan dari awal langsung kan ya. Jadi gini, kalau konsepnya agile itu memang kan kita mengaccept
perubahan gitu ya, response to change. Nah, meskipun response to change seperti itu, tapi kan di situ ada di Agile tuh biasanya kan kalau kita pakai Scrum kita bagi menjadi beberapa sprint lah, seperti itu kan ya, sprint 1, sprint 2, dan setiap sprint tuh biasanya kan 2 mingguan tuh kalau kita pakai Scrum, 2 sampai 4 minggu rata-rata. Selama sprint, konsepnya adalah ketika kita pakai Agile itu, selama sprint itu harusnya sudah disepakati, nggak boleh ada yang keluar dari istilahnya objektif dari satu sprint itu gitu. Jadi 2 minggu itu mau ngapain itu juga harus sudah clear. Juga termasuk keputusan-keputusan teknis tadi itu, gitu. Nah, jadi tadi ya kalau di shape up ini kan dia baginya dalam 6 cycle gini ya. Nah, keputusan-keputusan penting itu diambil di tiap cycle gini memang Nan. Jadi sangat mungkin sih, misalnya cycle pertama ataupun sprint pertama misalnya kita gunakan 2 mingguan, secara teknologi masih hanya CRUD doang yang dibutuhin nih kayaknya nih gitu kan. Tapi masuk ke sprint selanjutnya itu, loh ternyata udah butuh Jasper, oh besok butuh Camunda misalnya, yang kayak gitu-gitu. Ya itu juga nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Yang penting memang itu muncul di awal cycle itu tadi, dan itu diidentifikasi seawal mungkin sih, poinnya kan di situ. Poinnya itu gimana kita bisa ngambil keputusan-keputusan penting itu sesegera mungkin lah. Poinnya sesegera mungkin itu sih. Nggak mungkin memang semua hal itu upfront ya, di depan semua selesai itu kayak waterfall itu kan semua desainnya udah dikunci, semua keputusan penting dikunci. Enggak kayak gitu konsepnya. Di Basecamp ini juga bukan waterfall gitu. Makanya dia bagi menjadi beberapa cycle 6 mingguan gitu kan. Dan tiap cycle itu ya dia pasti akan evaluasi lagi. Kayak gitu. Ya pada kenyataannya kita bisa fleksibel dalam artian ini ya, apa namanya, setiap minggu atau setiap periode tertentu ya kita memang harus tetap melihat lagi masih ada rabbit holes enggak gitu. Jadi memang idealnya rabbit holes itu teridentifikasi di awal cycle ataupun di awal sprint gitu. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa boleh jadi di tengah sprint itu akan muncul beberapa rabbit holes yang belum teridentifikasi di awal project kayak gitu sih. Tapi itu lebih baik gitu dibandingkan kita tidak mencoba untuk mengidentifikasi rabbit holes itu dan kita baru tiba-tiba nerima di tengah-tengah project, oh iya ternyata kayak gini ya gitu. Nah itu kan lebih repot lagi. Jadi kita kaget jadinya kan. Poinnya di situ sih. Poinnya sesegera mungkin ketika kita tahu bahwa ini akan ada keputusan penting harus diambil, ada asumsi-asumsi yang diselesaikan, ada hal teknis yang nggak ngerti gitu. Itu ya harus diidentifikasi seawal mungkin dan langsung diselesaikan. Di situ sih poinnya sih. Gimana? Ya. Ada lagi yang lain yang mau menanyakan? Kita lanjutin dulu ya. Ya, jadi tadi setelah kita bisa mengidentifikasi rabbit holes itu kan nggak dibiarin doang gitu, nggak terus, oh ya identifikasi ada keputusan ini yang harus diambil, kita harus pakai Camunda doang atau pakai Carrot, kita mau pakai Laravel atau pakai apa namanya CI atau Laravel biasa gitu. Itu kan keputusan-keputusan penting ya, semakin depan semakin baik gitu. Ya tentu ada beberapa keputusan di tengah-tengah proyek yang itu juga tetap harus akan diambil kan gitu. Seperti tadi misalnya terkait alokasi tim, ini butuh tambahan programmer apa enggak? Siapa yang mau dialokasikan di sana? Gimana cara pembagian waktunya dan seterusnya? Ya itu nggak gampang sih gitu. Karena kita sudah di tengah proyek. Karena kita melibatkan tim lain, proyek lain, orang lain dan seterusnya. Makanya itu semakin di tengah memang semakin mundur ke belakang, keputusan-keputusan itu akan semakin berat diambil. Dan konsepnya semakin cepat kita di depan, misalnya kita bisa pastiin di depan kita sudah
terkait resource akan seperti ini, plan-nya seperti ini, mitigasinya seperti ini, maka di tengah project ya kita nggak akan bingung lagi. Poinnya kan di sana. Nah, kemudian ada beberapa poin ya yang bisa kita lakukan gitu setelah kita mengidentifikasi beberapa rabbit holes tadi. Yang pertama kita bisa declare out of bounds. Ya, kita harus secara jelas juga nih kalau misalnya ada hal-hal yang tadi awalnya masih kita asumsikan, terus ada hal-hal yang butuh keputusan-keputusan besar tadi itu, atau hal yang nggak bisa kita ubah gitu ya. Tadi kan ada solusi yang sudah eksis dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau ada kondisi-kondisi kayak gitu, salah satu opsinya ya kita declare out of bounds gitu. Kita harus state gitu, harus nyatakan bahwa apa aja sih yang ini nggak masuk dalam scope saat ini, dalam satu cycle itu. Gitu. Ini kan ngomonginnya nih, kita ngomongin ini semua itu dalam konteks satu cycle ya, dalam konteks satu cycle dulu gitu. Nanti untuk cycle selanjutnya kita akan lihat apakah masih ada rabbit holes yang sama atau kayak gimana gitu. Jadi misalnya ada satu scope yang itu kalau misalnya dikerjain itu nggak bisa nih, secara teknologi nggak memungkinkan dan seterusnya, yaitu kita bisa declare bahwa ini nggak masuk dalam scope saat ini gitu. Ya mungkin tambahannya juga ya, kalau di sini di ShapeUp ini konsep yang kita gunakan itu adalah flexible scope tapi fixed time gitu. Ini teman-teman PM harusnya udah paham terkait appetite-nya itu. Jadi fixed time itu ya kalau di sini dibatasi 6 minggu ya, 6 week cycle gitu. Jadi udah harus fix 6 minggu itu harus sudah deliver itu, udah harus deliver working software-nya gitu, bukan cuman prototype bagian-bagian kecil dan seterusnya. Itu nggak bisa kayak gitu, tapi itu memang harus selesai. Makanya ketika kita tidak yakin atau kita yakin malah ketika di dalam waktu 6 minggu itu nggak mungkin bisa selesai untuk mengerjakan ini, ya kita harus declare out of bounds-nya apa itu, ini nggak termasuk bagian ini gitu. Mana yang masuk scope, mana yang enggak gitu. Jadi tadi menghilangkan asumsi tadi ya, kita nggak boleh melakukan asumsi lagi kayak gitu. Terus selain declare out of bounds ya kita bisa cut back. Ini mirip sih sebenarnya sih. Jadi kita mengurangi scope-nya gitu ya. Mengurangi scope-nya. Kemudian listen to technical experts. Ya ini ya, intinya adalah dari setiap rabbit hole. Yang tadi mengurangi scope itu artinya itu pas yang 6 mingguan ya? Iya. Jadi yang misal kita ada satu sprint gitu, oh kira-kira terlalu banyak, berarti dikurangi gitu ya maksudnya ya Pak? Ya bisa seperti itu. Kalau di sini sih sebenarnya ini apa namanya nggak langsung di cut kayak gitu, tapi di flag ya. Jadi kita di sini kita dapat menyampaikan ke tim bahwa ini nice to have gitu. Jadi kita cari poin-poin yang jadi nice to have sih. Sehingga fiturnya akan tetap bekerja, akan tetap valuable tanpa fitur-fitur tadi. Gitu. Oh, jadi yang memang fiturnya yang nice to have ya Pak ya? Bukan yang... Ya sebenarnya nice to have itu kan ujung-ujungnya bisa beresiko dia nggak dikerjain kan gitu. Itu yang berbahaya kan di situ. Ya, cuman itu. Memang kita komitmen ketika 6 minggu atau satu cycle itu, ketika fitur itu ada, itu memang bakal bagus dan itu it's great gitu ya. Tapi kalau misalnya karena ada rabbit hole terkait fitur itu ataupun yang lain ya, kita bisa kasih tanda fitur mana yang itu ya nice to have sifatnya. Oke. Gitu. Nah, kemudian present to technical experts. Jadi tadi kan ada banyak poin ya di rabbit hole ya. Salah satunya kan technical works gitu kan ya, nggak bisa asumsi-asumsi dan seterusnya. Ya di sini sebagai tim kita bisa minta masukan gitulah, masukan ke expert. Di tim engineer bisa nanya ke lead-nya, senior programmernya maupun tech lead-nya. Di tim PL tentu bisa berkonsultasi ke supervisor-nya dan juga ke project leader kayak gitu. Nah,
Ini yang seru di sini sih. Jadi ketika kita mengalami suatu hal yang berpotensi menjadi rabbit hole tadi, maka kita harus bisa mengkonstruk pertanyaan dengan benar gitu ya. Ini contohnya ini nih, ya kita hati-hati gitu ya, nggak boleh kita cuma nanya itu, ini memungkinkan nggak ya, ini bisa nggak ya gitu. Karena di software itu ya, basically semua itu bisa gitu. Tapi ya nggak ada yang gratis gitu kan. Tapi yang ingin kita dapatkan sebenarnya kan, apakah hal ini tuh bisa dalam constraint yang ada, dalam sini appetite-nya ya, appetite-nya dalam 6 minggu, dengan tim yang seperti ini, dengan environment dan berbagai kondisi di project-nya gitu. Jadi ketika kita misalnya ada technical works yang kita belum bisa gitu, maka kita juga nggak bisa nanya, bikin dashboard pakai Jasper bisa nggak ya gitu, pakai Kibana bisa nggak ya, jawabnya pasti bisa gitu kan. Tapi apakah itu apa istilahnya ya tadi ya, itu ketika sudah ada constraint-nya maka jawabannya akan berbeda kayak gitu. Nah itu gimana cara kita menyusun pertanyaan itu menjadi penting gitu, karena nanti jawaban-jawabannya akan berbeda dan dampaknya pun akan berbeda. Seperti itu sih. Jadi ya jangan juga cuman sampai cuman nanya menurutmu gimana, nggak cuman kayak gitu doang, tapi kita harus lebih detail gitu untuk masuk ke pertanyaan yang sebenarnya kayak gitu. Ya pokoknya itu sih untuk yang rabbit hole sama risk and rabbit holes ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau enggak, coba di exercise ya. Gantian dari bawah nih. Coba Ricky Febriansyah. Halo Rick. Oh iya, halo Mas. Halo. Kamu nyimak nggak dari tadi? Nyimak Mas. Kalau nggak nyimak percuma soalnya. Oke, kamu terlibat di proyek apa aja saat ini? Satu di KWS, terus di Modena sama PLN Pen. Oke, terserah di antara semua proyek yang kamu ikutin itu. Coba ini kan ada 4 hal ya, 4 pertanyaan ini tadi kan yang menjadi poin penting untuk menjadi guidelines kita mengidentifikasi rabbit holes kan seperti itu. Nah kalau dari kamu di semua proyek ya terserah mau yang KWS mau yang Pen, coba di masing-masing kondisinya seperti apa. Dan tolong identifikasi rabbit holes di proyek-proyek yang kamu ikutin. Oh iya, baik. Paling untuk sejauh ini sih paling di KWS Mas yang terkait rabbit holes aku sendiri gitu. Untuk di masalah server waktu itu karena emang aku bentar, jawab ya. Ini kan caranya tadi rabbit hole itu supaya standar gitu ya, supaya ini kita menjawab pertanyaan ini ya, 4 pertanyaan ini nih. Kelihatan ya slide-ku ya, PDF-nya ya. Oh iya. Atau bisa kamu lihat di shape up tadi sih di webnya. Nah coba jawab 4 poin itu. Poin 1, kamu ada rabbit hole di project apa, kondisinya kayak gimana gitu. Atau kalau nggak ada ya bilang nggak ada, kalau ada bilang ada dan apa itu gitu istilahnya. Dari tiap poin itu tadi ya untuk memastikan difahami 4 poin pertanyaan itu tuh apa maksudnya gitu loh. Oh iya, baik. Untuk yang pertama, poin pertama itu ada di KWS, hanya di KWS untuk 2 proyek yang lainnya nggak ada Mas. Dan untuk rabbit holes-nya masalah server. Gimana tuh masalah server bisa lebih tadi ya kita construct question yang lebih detail gitu. Jadi ini sekaligus berlatih tadi kan salah satu opsinya ketika ada rabbit hole kan kita present ke expertnya itu. Anggaplah di sini forum expert semua gitu kan. Nah, kamu ada rabbit hole seperti itu ya gimana mencari solusinya kan gitu. Coba latihan construct question-nya juga. Oke. Untuk rabbit hole sendiri untuk masalah server di KWS karena ada 2. Yang pertama itu ada di infra dari KPK-nya. Yang kedua adalah dari aku sendiri.
kalau masalah infra KPK itu udah selesai karena waktu itu langsung dikomunikasikan langsung sama pihak KPK-nya. Nah, kalau untuk masalah di akunnya juga sekarang udah hampir selesai sih Mas, karena sampai sekarang masih sambil dibimbing sama Mas Anan juga. Jadi untuk isunya sebenarnya adalah waktu itu kalau di infra KPK itu port dan domain. Kalau di aku sendiri itu karena aku first time untuk server, jadinya masih agak meraba dan kesulitan. Tapi sudah di-handle dan di-assist sama Mas Anan. Oh, berarti sudah bukan Rabbit Tools dong? Ada beberapa, ada yang masih sedikit. Apa? Nah, ini tadi ya, question-nya harus spesifik. Karena kenapa harus spesifik itu supaya mastiin kamu juga paham sebenarnya apa sih yang dibutuhkan itu. Jangan cuman aku pengen bisa server, nah itu kemana-mana nantinya gitu. Atau memang tujuannya itu kan nggak tahu nih, makanya. Untuk isu sekarang di install Postgres-nya Mas, di server KPK. Oke, berarti Rabbit Tool-nya Ricky belum bisa install server Postgres. Ya, betul. Gitu ya. Oke. Ya, oke. Itu nomor 1. Oke, coba masuk ke pertanyaan selanjutnya. Begini, karena meskipun kamu programmer, tapi kamu terlibat project gitu ya. Kita terlibat dalam satu tim project semuanya. Dilihat juga kalau misalnya itu terkait non-programmer juga dilihat di project itu kondisinya seperti apa. Jadi jangan hanya melihat dirimu sendiri, karena sebenarnya tadi kan Rabbit Tools itu kita tuh walkthrough, mengiterasi semua use case, semua kondisi di project gitu ya, dari front to end-nya gitu kan. Jangan hanya melihat kondisimu saat ini, kesulitanmu saat ini, nggak cuma itu. Meskipun itu memang bisa jadi Rabbit Tools tentunya. Jadi harusnya 4 pertanyaan ini bisa dijawab oleh siapapun, nggak hanya oleh tim PM, analis, atau salah satunya gitu. Coba. Ntar coba aku. Yang lain boleh deh. Tadi kan kita coba menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Ricky udah bisa lah. Yang lain teman-teman harusnya sudah terbayang dengan nomor 1 relatif clear sih. Pertanyaan nomor 2, silakan yang ada yang mau bisa membantu di kondisi proyek masing-masing, boleh deh. Sebelum waktunya mepet juga nih. Jangan sampai nanti masih ada yang bingung gitu. Next week, Chris Party, Rabbit Tool masih ngaco kemana-mana gitu. Kalau aku di poin nomor 2 nggak ada Mas, di semua proyek. Oke, ya. Tapi kamu paham nggak nomor 2 itu artinya apa sih? Coba kamu jelasin lagi dengan kata-katamu, Rick. Apakah kita masih punya asumsi sendiri dari proyek yang sedang jalan? Itu sih yang aku tangkapnya. Jadi apakah kita masih menyimpan asumsi yang seharusnya itu dijadikan konfirmasi ke klien? Dan menurut aku di proyek yang aku pegang nggak ada Mas. Semua sudah terkonfirmasi. Coba ya. Di KWS ya, KWS. Siapa analisnya? Ayo. Mbak Muti. Mbak Muti. Muti. Iya, saya Pak. Ya. Gimana pernyataanmu? Tadi terkait asumsi ya. Kalau sebelumnya itu ada satu SOW yang belum ada requirement-nya, itu ada iWebs. Nah, kemarin sudah diadakan meeting itu. Jadi sudah dijelaskan requirement untuk SOW tersebut. Itu yang kemarin. Jadinya udah bukan asumsi, tapi udah dikonfirmasi. Requirement yang dijelaskan itu sudah kamu coba mengelaborasi belum? Jadi tadi ya, caranya untuk bisa mengidentifikasi Rabbit Tool dengan benar kan harus walkthrough ya, nggak bisa hanya ya sudah dijelasin, udah clear gitu. Tapi kamu sudah mencoba belum dari requirement atau scope yang dijelaskan itu
di breakdown gitu kan, sehingga ketahuan nih di tiap item-itemnya itu kondisinya kayak gimana gitu. Untuk detailnya itu masih di breakdown, masih proses breakdown. Gitu. Proses breakdown, nggak bisa langsung dibayangin dari awal ya. Kalau misalnya kasih requirement seperti ini, ya ini butuh ini sih, berimajinasi emang sih, agak berimajinasi gitu loh. Jadi memang requirement-nya udah jelas ini gini gitu. Tapi kan itu nanti konsekuensi dari setiap penjelasan atau ya requirement itu pasti kan panjang gitu ya. Nah, dengan pengalaman di project kan kita bisa mengestimasi, ya agak berimajinasi juga sih. Karena kalau langsung breakdown detail, mungkin teman-teman nanti akan beralasan butuh waktu dan sebagainya. Tapi coba dibayangin gitu, dengan requirement seperti itu, kamu ada yang nggak jelas nggak? Yang kira-kira nanti harus, yang masih butuh asumsi. Gitu. Oke, ya yang lain bisa bantu ya. Dewi, di pen bisa kasih contohnya, Wi? Atau Sitanya nggak ada? Asumsi, kalau asumsi jadi kan di pen itu awalnya dari dashboard dulu ya. Nah, kita tuh berasumsi gimana sih caranya biar si data dashboard itu diisinya lewat form gitu, nggak lewat tabel langsung gitu. Nah, asumsi yang kita buat tuh kita bikin ngalur gitu. Jadi pertama ngisi database-nya, lalu ke pagu anggaran, lalu ke rencana, baru realisasi. Jadi mengubah yang awalnya tuh dari satu tabel langsung ada rencananya, langsung realisasi. Jadi kita ubah jadi alur gitu, bukan Pak? Kalau di pen. Yang harus hati-hati ini bedakan antara asumsi dengan strategi pengerjaan ya. Itu memang gimana ya jelasnya? Asumsi. Ini udah bahasa Indonesia sih asumsi, tapi dia bisa menjelaskan lebih baik ya. Asumsi itu sesuatu yang ya itu bukan fakta kan, berarti kan gitu kan. Bukan fakta, artinya bisa salah, bisa benar. Beda ya, kalau Dewi jelasin tadi itu lebih pada strategi sebenarnya kan. Ya nggak sih? Tapi kan Pak dari kliennya tuh dia mintanya inputnya langsung di tabelnya. Kita yang bikin asumsi buat dialurkan gitu dari periode pagu ke pagu anggaran gitu. Sedangkan dari si usernya tuh lebih enak gitu, katanya dia tuh udah aja di halaman langsung tabel langsung isi di sana gitu. Gitu. Oh ya itu berarti bukan asumsi juga jadinya. Saya karena ya. Itu malah bisa masuk ke nomor 3 tuh kalau kayak gitu kondisinya. Itu ya bisa. Tapi ini pada akhirnya kita diskusikan dengan user dan user udah setuju sih pakai alur. Nah itu artinya kan ya itu ya. Asumsi itu sesuatu yang harus diperjelas gitu loh, diperjelas. Jadi kalau misalnya itu memang kalau itu kondisinya di awal, asumsi misalnya yang jadi asumsi itu sebenarnya misalnya kayak field datanya. Nah itu bisa jadi asumsi tuh. Kita asumsikan field datanya adalah A, B, C, D. Nah itu perlu dipastikan ke klien kan gitu. Bener nggak sih A, B, C, D kayak gitu kan. Tapi kalau mungkin yang ini menambahkan yang sedang kita analisis, yang Dewi analisis, yang untuk yang baru kan itu belum ada kejelasan ya. Nah itu asumsi-asumsi yang Dewi buat itu, nah itu yang dinamakan asumsi. Jadi bukan fakta gitu.
baru sebatas Gini mungkin Pak. Jadi kemarin itu kan ada pemanfaatan dana. Asumsi kita pemanfaatan dana itu udah risam gitu, udah bentuknya tuh ngambil aja dari data yang sudah diinputkan. Ternyata setelah, jadi kita nggak bikin CRUD-nya gitu, hanya menampilkan tabel. Tapi setelah dikonfirmasi sama user, ternyata si pemanfaatan dana ini adalah satu step terakhir setelah realisasi. Jadi harus ada CRUD-nya. Mungkin seperti itu. Ya, bisa. Iya, itu lebih pas sih. Saat itu jadi asumsi, sekarang berarti sudah enggak, berarti kan gitu ya? Ya, sekarang udah enggak. Tapi contohnya itu ya. Ya, tadi menarik ya, masalah strategi eksekusi. Aku khawatir teman-teman juga nanti jadi kebalik gitu, antara asumsi yang memang harus di-clearkan dengan stakeholder project dibandingkan dengan memang strategi pengerjaannya kayak gitu. Jadi kalau strategi pengerjaan itu kan memang kalau misalnya kita menggunakan agile penuh dengan ketidakpastian di awal, memang cara pengerjaannya ada strateginya gitu. Oh, kita release often, release early, kita bikin prototyping gitu. Itu prototyping itu memang strateginya gitu, bukan berarti oh ya itu bagian dari asumsi gitu. Karena memang strateginya kan selalu bikin prototyping, dan prototyping itu bisa jadi salah memang. Nah, tapi memang poin-poin di dalam prototypingnya itu yang bisa masuk menjadi asumsi. Tapi kalau kita ngomongin prototypingnya itu sendiri, atau tadi kalau Dewi kan pertama nyebutinnya kita bikinnya pakai ini tiba-tiba berubah jadi ini, nah itu menurutku masih strateginya aja gitu. Takutnya nanti teman-teman terlalu takut gitu ya, takut untuk bergerak gitu. Jadi jangan sampai meskipun kita ini ngomongin asumsi di rabbit holes yang itu harus segera selesai. Tapi kalau misalnya itu butuh cepat, ya asumsi itu memang harus diambil gitu. Dan asumsi itu diambil, kita tahu bahwa ini masih asumsi, dan itu segera ditanyakan, dipastikan seperti apa yang benarnya gitu. Kayak gitu sih poinnya sih. Oke, poin nomor 3 langsung ya. Tadi nomor 2 lumayan jelas lah ya harusnya ya, asumsi apa yang terkait di setiap itemnya. Nomor 3 nih, ini mirip are we assuming juga nih. Ayo, ada yang proaktif dong? Tunjuk lagi nih. Siapa nih? Erika dari atas. Coba nomor 3 ini kamu mau memahaminya seperti apa, dan di kasus proyekmu ada nggak yang kayak gitu? Halo. Wah, ditinggal apa? Lolo. Gimana, Pak? Ya, item nomor 3. Coba kamu jelasin dulu dengan bahasamu, itu maksudnya kayak gimana yang kamu pahami, terus kasih contohnya di project yang kamu handle. Ada atau enggak ya? Jadi dari rabbit hole yang ada itu, apakah kita sudah mempunyai asumsi untuk opsi untuk solusinya gitu? Beberapa opsi yang kita asumsikan yang kira-kira bisa untuk menyelesaikan rabbit hole itu, gitu. Ya nggak, Pak? Gimana? Jadi malah membingungkan. Coba kasih contoh. Contohnya mungkin di luar projectmu dulu nggak apa. Kalau mikirin projectmu mungkin nanti malah terframe nggak ada itu. Yang kamu pahami seperti apa, contohnya seperti apa gitu di kondisinya. Misal kita sudah menemukan sebuah rabbit hole di project yang kita kerjakan, terus
apakah kita tuh udah punya opsi buat penyelesaian untuk fixing rabbit hole itu, gitu, beberapa solusi, tapi baru asumsi kita gitu. Yang nomor berapa coba? Design solution, mengasumsikan design solution gitu. Terus? Ya, jadi opsi buat ini Pak, solusi dari rabbit hole yang kita temukan gitu. Opsi dari solusi. Iya, Ini kan masih pertanyaan. Sorry, ini pertanyaan apa coba? 4 pertanyaan itu pertanyaan apa sih sebenarnya? Untuk ini mengidentifikasi rabbit hole. Iya, tadi udah opsi solusi. Iya, maksudnya ada sebuah rabbit hole, terus kita tuh apakah ada opsi untuk mendesain solusinya gitu loh Pak? Ada opsinya gitu. Contohnya gimana deh? Kayak yang tadi ada rilis party kan. Terus tadi kan ada suruh menuliskan rabbit holes. Nah, tadi kan dari Pak Wisnu saya dengar, dari rabbit hole itu, apakah kamu ada opsi untuk menyelesaikannya gitu? Padahal namanya rabbit hole itu kan stuck juga ya Pak. Maksudnya kita belum tahu solusinya gimana, tapi apakah ada asumsi untuk kayak opsi gitu untuk fixing rabbit hole-nya gitu. Tadi pas rilis party apa itu? Coba dicek anggota rilis party lainnya dong. Ini ada Wisnu juga nih kalau salah. Rilis party apa tadi? Yang mana kamu mendapatkan penjelasan kayak gitu? Kan tadi disuruh nulis rilis party gitu kan ya Pak. Terus ditanya dari rabbit hole-nya itu. Coba ulangi lagi. Dikonstruk lagi yang lebih clear. Jadi nomor 3 ini, pertanyaan nomor 3 ini maksudnya apa? Kalau maksudnya contohnya implementasinya gitu ya Pak? Ya boleh wes, contohnya dulu wes. Kayak misalkan tadi kan rilis party, terus kan disuruh menulis kayak rabbit hole-nya apa aja gitu. Nah, ketika kita dalam menulis rabbit hole-nya, kira-kira kan rabbit hole emang stuck, tapi kira-kira ada asumsi untuk penyelesaiannya enggak gitu loh, Pak? Ada opsinya, yang pertama solusinya apa, kedua apa? Coba yang lain bisa membantu atau memberikan tanggapan. Itu nomor 3 ini. Pindah ke programmer. Rama. Halo. Nomor 3 mah. Nomor 3. Are we assuming? Apakah solusi desain yang telah ada tidak tercover diri kita sendiri? Maksudnya apakah solusi yang sudah ada itu tidak bisa dikerjakan dengan diri sendiri? Gitu nggak sih Pak? Bentar, buka Google Translate. Ganti siapa nih? Anita udah bisa speak up belum? Tadi Anita di awal belum jadi nih. Ayo, waktunya udah mau ini. Pak. Yuk, nomor 3 nih. Tidak bisa kita buat sendiri. Itu maksudnya kalau melihat dari postingan Pak Wisnu sih, nomor 3 kan merasa ada sesuatu di luar kuasa gitu. Itu nggak sih? Gimana tuh? Bentar saya ingat-ingat dulu. Kalau dari kasih contoh deh, kalau susah menjelaskan. Kalau dari contoh Pak Wisnu tadi, misalkan Dewi itu kan
jenis kelaminnya kan perempuan, nggak mungkin dong jadi laki-laki gitu. Ya jangan salah persis yang dikasih contohnya lah, di project lah. Itu bingung malah orang kamu kasih contoh kayak gitu. Kalau di project apa ya? Tadi aku juga udah nontonin sebenarnya sih. Di BPSDM itu harus migrasi data. Ya migrasi data emang harus diharuskan, nggak boleh enggak. Kalau misal, kalau ya emang kenapa? Ya emang kalau dilakukan ya lakukan aja. Emang skopnya itu ya kecil, gimana maksudnya? Saya harus beri contoh gitu kan, Pak? Lah iya, ya contoh itu kan menunjukkan kamu paham apa enggak. Oke lah, kalau menyampaikan kata-kata mungkin konstruk pernyataannya agak susah ya, tapi kalau dengan contoh harusnya kan itu bisa nunjukin memang ngerti enggak, mesti nomor 3 ini gitu loh. Halo Mas, aku mau coba mungkin. Oke, yuk. Jadi kemarin di KWS ya sempat jadi rabbit hole juga terkait struktur folder. Yang kan poin 3 ini ya tadi benar kata Mbak Anita, ada sebuah asumsi yang bukan kuasanya kita. Gitu. Nah kemarin di KWS ada isunya tuh di struktur folder yang seharusnya lebih mudah itu di folder A misalkan, tapi dari pihak KPK-nya minta ke folder B, dan ketika kita bikin asumsi buat pindahin ke folder A tadi, ya itu bukan kuasa kita gitu. Gitu sih Mas. Oke. Ya itu salah satu contoh bisa sih. Ada yang lain? Tadi lo udah ngerti belum? Maksudnya ini apa? Lo sama Rama. Kayak di luar kuasa kita gitu ya Pak. Kalau contoh yang tadi Pak, yang di Smap tadi, misalkan dari kliennya dia minta semua data itu langsung ditampilin semua gitu. Padahal kalau langsung ditampilin semua kan loadingnya banyak ya, harus dibuat pagination, tapi dari kliennya maunya nggak ada pagination gitu. SPA. Ya nggak? Ya itu salah satu contoh ya seperti itu ya. Jadi intinya di sini kan setelah kita mengasumsikan ada solusi-solusi atau desain yang itu sudah ada gitu ya, yang sudah given gitu loh. Pokoknya kan itu sudah given, dan ya tadi di luar kuasa kita itu kita nggak bisa secara langsung mengubahnya gitu. Kalau tadi kan contoh-contohnya hanya ini ya, requirement dari klien atau kliennya kayak gini gitu. Tapi ya sebenarnya simpel juga sih. Sebenarnya kayak di CPM tuh, di CPM tuh kan ada legacy kode kan, kode lama yang berantakan. Itu sudah eksis tuh, sudah given kayak gitu. Nah kita nggak berani untuk langsung ubah karena takut malah jadi tambah berantakan. Kan kayak gitu. Itu kan jadi rabbit hole tuh. Apakah kita berhenti hanya kayak gitu ngotak-atik memperdalam yang itu karena kita nggak berani terus kayak gitu-gitu doang, atau kita ngambil keputusan untuk ya udah rewrite aja, karena emang kalau kita bertahan di legacy kodenya itu yang mana memang kita nggak bisa, kalau kita bertahan di legacy kode yang itu opsinya terbatas gitu loh, justru opsinya terbatas karena kita nggak bisa mempengaruhinya secara langsung oleh tim kita gitu. Makanya itu juga bisa menjadi problem kayak gitu sih. Kayak terus misalnya ya biasa kayak gitu-gitu sih kalau kita mau nge-refactor kode gitu. Itu kan problemnya kan kayak gitu, sudah ada yang eksis. Nah, kita mau ngapain nih padahal itu kodenya jelek. Kita mau langsung perbaiki di situ. Resikonya juga banyak, kita nggak tahu, tapi kalau misalnya enggak juga ya ini stressful ke belakangnya. Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi hal itu juga ya. Bukan hanya masalah kondisi yang nggak bisa kita ubah. Kalau tadi misalnya seperti kondisinya klien minta seperti ini atau environment seperti ini udah nggak bisa kita ubah, ya itu nanti masuknya hanya sebagai constraint sih kalau kayak gitu sih. Kalau hanya berhenti pada yang nggak bisa kita ubah. Tapi justru kita cari, itu kita gali ya, kondisi-kondisi yang memang eksis saat ini, yang itu memang given, dan itu memang susah kita pengaruhi, nah itu
tapi itu berdampak negatif ke project, dan itu harus kita ambil solusinya. Kayak gitu sih. Ya mungkin contohnya tadi itu sih. Kalau misalnya teman-teman lihat legacy kode yang jelek, yang butuh direfaktor, atau dokumennya kayak gimana gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Contohnya bisa dilihat di penjelasan di bawahnya ya. Jadi di bawahnya ini sebenarnya ada penjelasannya buat teman-teman PM, ya saya harap tolong PR-nya untuk membaca buku SEPAP ini dikerjakan gitu. Ini sebenarnya dijelaskan sih di bawahnya sih. Jadi ada case study-nya ini kan. Ya contohnya kan di sini nih. Jadi dia lihat bahwa di existing design, di pre-existing design, di desain yang sebelumnya itu kondisinya kayak gini, dia jelasin. Tapi kalau dengan kondisi itu, maka akan ada problem, bla bla bla, panjang, dampaknya, dan sebagainya. Nah ini hole-nya gitu loh. This was a hole in the concept gitu. Jadi ini menjadi lubang dari konsep itu gitu. Karena existing design yang sebelumnya itu berdampak pada solusi yang ingin kita kerjakan sekarang gitu. Tapi problemnya kalau kita langsung ubah kondisi yang sebelumnya, maka ada resiko lain kayak gitu-gitu sih. Ya itu yang perlu diidentifikasi. Iya, jadi kita tahu dari pengalaman bahwa kalau kita ngubah cara render studionya ini, maka akan banyak dampaknya dan lumayan complicated implication ya terhadap UX-nya, navigasi dan performanya kayak gitu-gitu. Ini contoh kalau sebuah fitur udah jadi mau di-enhance. Nah, kita harus lihat tuh desainnya udah eksis nih, fiturnya udah jadi sebelumnya, kita mau perbaiki lagi. Nah, kita pengen tahu kan kalau kita ngubah kayak gini itu dampaknya apa aja. Jadi udah given, kita nggak bisa langsung ubah itu karena itu sudah production juga gitu kan. Itu harus hati-hati kayak gitu. Itu tuh yang menjadi rabbit hole juga sih, terutama kalau misalnya di project-project enhancement ya. Dulu misalnya jangan sampai senggol-senggolan codingan juga gitu. Jadi codingan yang sudah ada tuh udah bener nih, udah eksis. Kita nggak ngerti codingan itu. Nah itu harus hati-hati yang kayak gitu. Itu menjadi isu kalau misalnya kita nggak ngerti terhadap codingan yang sebelumnya, itu juga jadi isu seperti itu sih. Jadi arahnya bisa ke sana juga gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, itu nomor 3 sih. Satu lagi sih nomor 3 ini yang memang agak susah sih dari memahami kata-katanya juga takutnya beda gitu persepsinya. Tadi kalau Rama udah ngerti belum Ram? Kamu gimana translate-mu? Hasil translate-ku mana lagi? Apakah kita berasumsi ada solusi desain yang tidak bisa kita buat sendiri? Ya. Ya kalau diartikan kayak gitu jadi membingungkan juga ya, solusi desain yang tidak bisa kita buat sendiri. Padahal emang yang buat ya harusnya kita kan. Ya, maksudnya tidak bisa dibuat sendiri itu maksudnya tidak bisa langsung kita pengaruhi gitu sih. Jadi ya tadilah beberapa penjelasan kan seperti itu ya. Contohnya kalau Wisnu mungkin namanya given tadi. Gampangannya ya itu tadi sih, ada legacy kode gitu atau legacy desain yang desain lama atau fitur yang sudah works itu sudah jalan. Nah itu butuh di enhance. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti terhadap ini fitur sebelumnya kayak gimana, nah itu pasti jadi rabbit hole. Karena kemungkinan untuk senggol-senggolan codingannya besar itu, menyenggol maksudnya jadi bikin error gitu ya. Kondisi di katalog juga banyak rabbit hole kan ketika kondisi gitu. Oh kita mau bikin fitur baru, ini nyangkut fitur yang lama. Nah kalau fitur yang lamanya itu kita nggak punya kuasa terhadap fitur itu, kita nggak ngerti, kita nggak bisa ini ya, itu bakal resikonya tinggi kayak gitu sih. Nah kayak gitu sih maksudnya, bukan sekedar desain yang nggak bisa kita buat sendiri lah. Kalau desain nggak buat sendiri sih, ya itu permasalahan umum aja ya sebenarnya ya. Maksudnya emang semua scope pada awalnya ya pasti itu perlu dibuat, siapa yang bisa buat itu gitu. Itu sih. Oke, ya nomor terakhir terkait hard decision. Ya ini gampang sih. Tapi untuk mastiin
Cek deh. Damar. Halo. Nomor 4, Mar. Yang gampang aja, Mar, buat kamu. Bentar. Translate-nya yang susah, Pak. Iya. Translate-nya yang susah sebenarnya ini. Ini Damar dikasih yang gampang nih, penghinaan ini. Ada keputusan sulit yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu sehingga tidak membuat tim tersandung. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada di proyekmu, nggak ada semua, yakin? Soalnya timku jago semua, Pak. Jawabannya. Kasih contoh, Mar. Kasih contoh. Apa ya, nggak ada tersandung sama sekali. Yang tersandung itu kelihatannya malah si Meisha deh. Mungkin Meisha bisa jelasin, Meisha. Ya itu ya, apa namanya, boleh jadi memang kita nggak tahu atau merasa nggak ada karena kita hanya mikirin di kamu doang gitu, mikirin yang aku kerjain doang. Kita nggak ngelihat scope dari project itu sih. Karena tadi kan harusnya langkah-langkahnya kan kita walk through dulu terhadap semua use case-nya. Memang butuh pemahaman juga sih, butuh tahu ini skenario-nya kayak gimana sih, dan dari masing-masing itu baru nanti dilihat gitu. Ada permasalahan apa, ada keputusan apa yang perlu diambil di depan. Oke. Tapi kelihatannya emang nggak ada, Pak, yang di Excel ini intinya sih. Ya, maksudnya keputusan sulit nggak sampai mikir berapa puluh kali gitu, nggak langsung, misalnya langsung daily DS gitu, langsung udah selesai, udah diketok ya keputusannya itu. Emang kamu cuma join di Excel doang ya? Sama terakhir ini komando ini, tapi sebagai tester. Itu doang? Ya. Bener itu doang. Tadi kayak banyak. Ya, kamu itu di doang. absen. Sama bantuin semua kan. Ya. Oke, ya. Ini nggak ada sih itunya. Kalau ini kan keputusan aja kan itunya. Ya, itu keputusan penting ya, hard decision ya. Jadi memang harapannya sih ini terkait bukan keputusan-keputusan harian yang ini ada bugs gini ya. Memang pasti setiap saat kita harus memutuskan ya. Tapi di sini kan yang dititikberatkan hard decision-nya ya, sehingga nanti tadi istilahnya apa, tidak tersandung lah kayak gitu di belakang. Gitu. Oke, ya saya rasa cukup ya. Jadi buat closing-nya, rabbit hole ini perlu kita identifikasi segera mungkin gitu. Jadi semakin ideal itu semakin di depan kita bisa identifikasi, itu akan semakin baik. Nah, tapi itu bukan berarti rabbit hole itu berhenti kita identifikasi di depan, tapi memang setiap saat itu kita lihat lagi ini bakal ada resiko rabbit hole yang lain enggak, kayak gitu. Jadi sesegera mungkin kita tahu, sesegera mungkin kita selesaikan itu, nanti akan bisa mengurangi resiko dari suatu proyek. Pokoknya di situ sih. Terus tolong untuk bisa mengidentifikasi rabbit hole, jangan hanya berpaku pada dirinya sendiri, jangan hanya berpaku pada kondisi saat ini. Saat ini codinganku aman semua, saat ini tasnya udah jelas semua saat ini gitu ya. Tapi kita harus melihat scope projectnya, atau terutama dalam satu sprint atau satu cycle-nya itu ada apa aja sih di situ gitu loh. Makanya itu pentingnya kita bisa nge-breakdown di awal sih. Nge-breakdown itu paling enggak kita bisa walk through use case-nya ya. Dari requirement itu bakal kayak gimana sih keterkaitannya. Nanti bakal ada approval kayak gini. Kita harus bisa berimajinasi sih. Kalau dikasih requirement kayak gini tuh nanti bakal ada apa sih gitu loh. Nah, itu pentingnya di awal. Seperti itu pentingnya kita untuk melihat project itu secara komprehensif sehingga bisa muncul rabbit hole-nya. Tapi kalau kita hanya melihatnya scope-nya yang kita kerjain saat ini doang, ya itu akan susah rabbit hole-nya karena jadi terbatas. Paling kayak gitu. Oke, waktunya sudah jam 3:05. Di harapannya apa yang kita bahas sejam lebih sedikit ini tadi bisa memberikan pemahaman yang
lebih baik dari teman-teman terkait apa itu rabbit holes, kenapa sih kita perlu mengidentifikasi rabbit holes, dan tadi sedikit tips atau cara untuk mencari solusinya ya. Terutama untuk tim PM, karena ini juga sebenarnya dalam agenda upgrading tim PM-nya, tolong buku shape up-nya dibaca lagi itu. Dibaca lagi. Jadi penjelasan terhadap konsep-konsep ini kan sebenarnya dijelaskan di bawah-bawahnya ya. Seperti pertanyaan terkait rabbit holes, ya ini dijelasin gitu, ada case study-nya, itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi kita bisa lebih memahami arahnya kemana sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Memang mungkin kadang kalau di translate doang jadi agak berbeda sih. Gitu. Oke, untuk sesi hari ini saya cukupkan. Semoga nanti rilis party selanjutnya nggak ada kesalahan lagi ya dalam menulis mengidentifikasi rabbit holes. Dan kalau ada teman-teman yang masih berasumsi atau ragu-ragu terhadap definisinya, pemahamannya, nggak bisa mencontohkan di proyeknya masing-masing atau mungkin di proyeknya yang lain gitu, silakan berkonsultasi ke leadernya masing-masing. Kalau misalnya tidak bisa, nanti boleh diskusi sama saya atau ke Wisnu juga welcome sih, kita sih pasti. Oke, seperti itu Mbak Umi untuk sesi shape up bab risk and rabbit holes hari ini. Oke Pak, mungkin bisa langsung ditutup aja karena memang waktunya memang sudah selesai, seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jadi sekali lagi, ini juga rangkaian dari workshop sebelumnya, kita workshop bareng-bareng antara tim analis dan tim engineer. Harapannya, tadi saya ulang yang pertama kali, kenapa kita bareng-bareng di sini, kita ngerjain project sebagai satu tim. Rabbit hole salah satu bagian dari project yang itu berpotensi membuat delay dan banyak permasalahan. Seperti itu. Ada banyak hal lain yang kita perlu kerjakan dan selesaikan secara bersama-sama as a team gitu. Jadi tolong ke depan juga jangan hanya berpikir masing-masing. Rabbit hole ini salah satu poin aja. Kayak gitu. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Semoga yang kita bahas sore ini bermanfaat buat diri dan project maupun perusahaan secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.